Tuanku Tambusai, harimau Padri dari Rokan. Tahun 1832, babak baru dalam sejarah Perang Padri dimulai. Bersatunya kaum Padri dan kaum adat memberikan semangat baru dalam perjuangan. Selama bertahun-tahun, jalannya perang telah meluas hingga keluar dari kawasan Minangkabau. Pertempuran berlangsung sampai ke Riau dan pedalaman Sumatera Utara. Di kawasan Riau, perjuangan melawan Belanda dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Beliau memulai perjuangannya di kawasan Rokan Hulu dan sekitarnya. Beliau membangun benteng Dalu-Dalu sebagai pusat pertahanan. Tuanku Tambusai lahir pada tahun 1784 di Dalu-Dalu, Nagari Tambusai, Rokan Hulu, Riau. Nama masa kecilnya adalah Muhammad Saleh. Beliau merupakan putra dari perantau Minang yang bernama Tuanku Imam Maulana Kali. Ayahnya berasal dari Nagari Rambah yang kemudian menjadi pengajar agama Islam di Tambusai, sedangkan ibunya berasal dari Nagari Tambusai yang bersuku Kandang Kopuh. Sebagaimana tradisi Minang yang matrilineal, maka Muhammad Saleh mengikuti garis keluarga ibunya, Tambusai. Semenjak kecil, Tuanku Tambusai telah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Dan bukan hanya itu, beliau juga mendapatkan pendidikan bela diri, ketangkasan, dan tata negara. Setelah dewasa, untuk memperdalam ilmu agama, Tuanku Tambusai merantau ke Bonjol dan Rao. Di tempat-tempat tersebut, beliau mulai berkenalan dengan beberapa ulama terkemuka, seperti Tuanku Imam Bonjol. Sampai kemudian, Tuanku Tambusai melakukan perjalanan dakwah ke kawasan Toba. Saat itu, Toba masih memegang kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Setelah dari Toba, Tuanku Tambusai bersama Tuanku Rao melakukan perjalanan dakwah ke Air Bangis dan Padang Lawas. Seiring keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, Tuanku Tambusai pun turut melibatkan diri dalam pertempuran. Beliau memulai perlawanan di kampung halamannya, Rokan Hulu, pada tahun 1823. Tuanku Tambusai melancarkan pertempuran hingga kawasan Natal. Setahun berikutnya, Tuanku Tambusai berhasil mengorganisir pasukan gabungan dari Dalu-Dalu, Lubuk Sikaping, Padang Lawas, Angkola, Mandailing, dan Natal. Pertempuran berlangsung semakin sengit dan menjatuhkan banyak korban di pihak Belanda. Ketika terjadi gencatan senjata akibat Perang Jawa, Tuanku Imam Bonjol meminta Tuanku Tambusai pergi ke Mekah. Perjalanan tersebut bukan hanya untuk ibadah haji, tetapi juga mempelajari perkembangan Islam di Arabia. Setelah pertempuran kembali berkecamuk, Tuanku Tambusai memimpin sejumlah serangan yang cukup mematikan. Benteng Fort Amerongen berhasil dihancurkan oleh pasukan Tuanku Tambusai. Benteng Bonjol yang sempat jatuh ke tangan Belanda juga berhasil dikuasai oleh pasukan Tuanku Tambusai. Meskipun penguasaan ini tidak lama, namun cukup membuat Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Tuanku Tambusai dikenal gigih dalam bertempur dan sulit dikalahkan. Tawaran dari Belanda pun ditolaknya mentah-mentah. Karena itulah Belanda menjulukinya harimau Padri dari Rokan. Tahun 1838, setahun setelah pengasingan Tuanku Imam Bonjol, Belanda berhasil merebut benteng Dalu-Dalu. Namun, Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri dan menyeberang di Negeri Sembilan, Malaya. Tahun 1882, Tuanku Tambusai tutup usia dan dimakamkan di Negeri Sembilan.